Bab 435 Rombongan. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Yang bisa aku katakan dengan pasti adalah Seklar jatuh, tapi Seris lolos, kata Caera. Pengetahuan ini diberikan oleh Lira dari High Blood Dreyde sebelum naga tiba, dan mungkin sudah berminggu-minggu kedaluarsa. Tapi kita bisa menggunakan ini untuk pergi kemana saja, kan? Eli bertanya, menunjuk bongkahan logam tempa yang berat yang terlihat mirip dengan landasan pandai besi. Hampir di mana saja, ya, tegas Caera. Jari telunjuknya mengetuk bibirnya saat dia mempertimbangkan tempus warp, yang kudapatkan dari para Urait. Tapi itu hanya membantu kita jika kita tahu kemana kita pergi. Mengapa tidak langsung ke tenggorokan? Cul mencondongkan tubuh ke depan dengan sikunya, mata jingganya berkilat dengan api batin. Kita bisa menggunakan ini untuk pergi kemana saja, katamu. Jadi kita bisa menyerang Agrona secara langsung. Hampir di mana saja, ulang Caera. Taegrin Caelum adalah benteng yang tidak bisa ditembus yang dijaga oleh sihir dan teknologi Fritra. Kakekku mengirim seluruh pasukan Asura untuk membunuh Agrona, dan mereka gagal, tambah Sylvie. Kami tidak tahu bagaimana atau mengapa. Sampai kita melakukannya, terlalu berisiko untuk menghadapi Agrona secara langsung, terutama di kursi kekuasaannya. Keheningan jatuh di sekitar meja, satu-satunya suara adalah Bu, yang duduk di salah satu sudut dandan dengan keras. Sehari telah berlalu sejak kedatangan kami di Vildorial. Caera, Cul, Eli, Sylvie, Regis, dan aku duduk mengelilingi sebuah meja besar dengan tempus warp berada di antara kami. Kami berada jauh di bawah Earthbound Institute di sebuah ruangan yang terlindung dari suara dan mana, jadi bahkan Fajrakor akan kesulitan memata-matai kami jika dia termotivasi untuk melakukannya. Aku menunjuk Caera, memikirkan apa yang dia katakan. Tapi Lira Dreyde mungkin tahu lebih banyak. Aku tidak cukup mempercayai Fajrakor untuk meminta informasi darinya, tapi masuk akal jika Lira mengawasi Alakria. Jika upaya Seris dengan cara apapun dilakukan di mata publik, maka kita mungkin bisa mengetahui dari mana harus memulai. Fajrakor telah mempertimbangkan untuk menguncinya juga, kata Caera, nada getir merayapi nadanya. Suatu hari dia merenungkannya sambil mendesak aku untuk informasi, mencoba menggunakan kebebasannya yang berkelanjutan untuk melawan aku. Rupanya dia melarangnya bepergian dan mengancam akan membakar perkemahan Alakrian, dan orang-orang Alakrian di dalamnya, jika dia tidak menurut. Aku tahu dia memberinya beberapa informasi karena dia kemudian menggunakan aku untuk memverifikasinya, tetapi aku tidak yakin bahwa dia tidak hanya mencoba memanipulasi aku lebih jauh. Lebih banyak Alakrian. Cul berdiri dari meja dan membelakangi kami. Kami terlalu banyak memadukan garis sekutu dan musuh. Hati-hati, orang bijak, kamu terdengar sangat mirip Fajrakor, kata Regis. Cul menatap Regis untuk waktu yang lama, sepertinya memutar pemikiran ini, lalu kembali ke tempat duduknya. Jadi aku. Terdengar ketukan di pintu batu ganda yang menuju ke ruangan, menyebabkan Bu menggeram pelan. Mengaktifkan Rilmir, aku memverifikasi tanda tangan mana dari orang-orang di luar, lalu membukanya dan mengizinkan Gideon dan Uren Kain masuk. Mika mendekat tepat di belakang mereka, dan aku membukakan pintu untuknya juga. Gelatik segera merosot ke kursi yang tumbuh dari tanah untuknya bahkan saat dia duduk di dalamnya, sementara Gideon menemukan tempat duduk di meja. Mika bersandar di dinding belakang dengan kerutan di wajahnya. Dia telah meninggalkan seragam tombak demi baju besi kurcaci sederhana dan jubah bulu tebal yang menambah kekarnya, menyamarkan tubuhnya yang seperti anak kecil. Permata hitam bersinar dari dalam rongga mata kirinya. Aku melangkah keluar ruangan, menutup pintu di belakangku untuk memastikan segelnya tetap utuh, dan menunggu yang lain bergabung dengan kami. Farai adalah yang berikutnya tiba. Kami bertukar beberapa kata sopan, dan aku membiarkannya masuk ke ruang pertemuan. Ibu aku tampak sangat gugup ketika dia berbelok ke aula, tetapi santai ketika dia melihat aku. Menarikku ke pelukannya, dia mencium pipiku dan kemudian menatap mataku dengan penuh selidik. Arthur, ada apa ini? Aku tidak diciptakan untuk menyelinap. Aku tidak bisa menahan senyum. Kamu selamat menjadi seorang petualang, petugas medis garis depan dalam perang, dan ibuku. Dia memutar matanya dan menepukku dengan main-main. Itu benar, kurasa. Sungguh mengherankan semua rambut aku tidak menjadi abu-abu dan rontok, katanya, mencabut uban di antara kunci pirangnya. Sebelum kamu masuk, aku menarik sesuatu dari rune dimensiku dan mengulurkannya padanya. Aku sudah banyak memikirkan ini, dan aku ingin kamu memiliki ini. Dia dengan hati-hati mengambil batu putih susu dari telapak tanganku, membaliknya untuk melihat banyak sisi. Apa itu? Apakah kamu ingat cincin yang diberikan Vincent Helsea kepadamu ketika aku mulai bertualang? Aku bertanya, seperti itu, kecuali, ya, jika kamu bisa menggunakannya, kamu seharusnya bisa memeriksaku atau Eli dan melihat dengan tepat apa yang kami lakukan. Aku pikir, aku tidak ingin kamu khawatir. Kecuali tentu saja kamu menyalakannya dan menemukan aku dicabik-cabik oleh monster eterik yang marah, tambah aku. Pipi ibuku memucat mendengar lelukonku, dan dia menekan batu itu kembali padaku. Mungkin sebaiknya. Maaf, kataku, menggosok bagian belakang leherku. Sejujurnya, itu akan membuatku merasa jauh lebih baik jika kamu menyimpannya. Aku hanya bisa menggunakannya untuk melihatmu dan Eli, dan jika Eli bersamaku.
Dia menghela nafas dan memegangnya dengan kedua tangan. Oke, apa yang harus aku lakukan? Aku telah memikirkan ini sejak aku menggunakan aether untuk mengaktifkannya. Meskipun butuh waktu untuk mengisi ulang setelah setiap penggunaan, itu menarik aethernya sendiri, jadi itu hanya masalah memicunya. Kirimkan saja ledakan sihir penyembuhan. Saat itu menyentuh pikiranmu, pikirkan tentang Eli. Haruskah aku? Aku mengangguk, dan ibu menutup matanya dan mengilhami relik itu. Aku menyaksikan sihir penyembuhannya berinteraksi dengan vivum di atmosfer, menariknya ke relik, kemudian sulur aether menjangkau dia sebagai tanggapan. Oh, katanya lembut. Sambungan terputus dan matanya terbuka. Aku bisa melihatnya berbicara dengan Chul. Matanya melompat ke pintu yang tertutup. Di dalam ruangan itu. Oh, terima kasih. Dia menarikku ke pelukan lain. Butuh beberapa hari untuk digunakan kembali, jadi kamu tidak akan bisa mengawasi kami setiap langkahnya, jelasku. Itu mungkin hal yang baik, jawabnya, menatap batu itu dan membaliknya berulang-ulang di tangannya. Senyum kecil bermain di wajahnya. Aku tidak yakin aku cukup kuat untuk menahan keinginan untuk memeriksa untuk memastikan kamu baik-baik saja setiap 5 detik, dan terlalu banyak yang harus kulakukan untuk kehilangan diriku karena artefak ini. Di belakangnya, para tamu terakhir memasuki aula. Dia melambai pada Virion dan Byron, lalu aku membiarkannya masuk ke ruang pertemuan. Virion meletakkan tangannya di pundakku dan menatapku dari atas ke bawah. Elf tua itu tidak berubah secara fisik, tetapi jelas bahwa peristiwa beberapa tahun terakhir telah menguras kegembiraan dan vitalitas yang pernah dia miliki dalam kelimpahan. Ini aneh. Kadang-kadang, ketika sudah lama sejak aku melihat kamu, aku hampir berharap menemukan anak laki-laki berusia 16 tahun itu menunggu aku. Senyumnya memudar, dan dia menepuk pipiku. Lalu aku melihat rambut ini, mata ini, wajah ini, dan aku bertanya-tanya apakah itu benar-benar kamu. Jangan sentimental padaku, kakek, godaku, meskipun hatiku tidak di dalamnya. Ada banyak hal yang bisa kamu tangkap. Berat, gumamnya, dan bersama-sama, kami memasuki ruangan. Ada finalitas yang tidak menyenangkan dalam cara pintu berat itu ditutup dengan bunyi gedebuk. Tatapan aku menelusuri semua orang di sana, semua orang yang paling aku percayai, bahkan melawan kekuatan manipulatif dan otoritas keses indrat. Terima kasih sudah datang, semuanya. Ini tidak akan lama. Aku mengambil waktu sejenak untuk memperkenalkan semua orang untuk kepentingan mereka yang tidak mengenal satu sama lain. Aku punya berita, dan aku punya permintaan, kataku setelah selesai. Tidak berniat membuat terlalu banyak upacara untuk itu, aku menarik Silverlight, pedang Aldir, dari rune dimensiku dan mengangkatnya. Senjata ini milik Pantheon Asura, Aldir. Reaksinya langsung. Farai dan Mika bertukar pandang waspada, sementara Virion menegang, rahangnya mengatup. Aldir adalah Asura yang bertanggung jawab atas kehancuran Elenoir. Kejahatan itu sekarang telah dihukum. Aldir tidak akan pernah menyakiti manusia, elf, atau kurcaci lain, dan aku membawa senjatanya sebagai bukti. Mengunci mata dengan Virion, aku bermanuver di sekitar meja sampai aku berdiri tepat di depannya. Dengan hati-hati, aku mengulurkan rapier perak itu dengan kedua tangan. Jari-jari gemetar, dia meraihnya. Dagingnya melewati logam padat seolah-olah itu adalah pantulan air. Riak mengalir melalui perak, dan dengan setiap gelombang rapier semakin larut sampai tidak ada yang tersisa selain cahaya. Sebelum aku dapat bereaksi, cahaya memadat menjadi satu titik, seperti bintang perak, dan kemudian melintas di ruangan. Itu membelok melewati wajah gelatik lalu melesat ke Farai, berbelok ke samping tepat sebelum mengenai dadanya. Byron tersentak menjauh saat itu meluncur di ubun-ubun kepalanya, lalu menembak ke arah Mika. Akhirnya, begitu cepat bahkan aku tidak punya waktu untuk menengahi, itu menyerang Eli di tulang dadanya. Adikku terguncang ke belakang, tubuhnya menabrak Bu, yang bergegas ke sisinya saat bintang itu mulai berputar, dan tubuhnya yang besar melindunginya. Ibu terengah-engah, dan para tombak telah menyiapkan senjata dan mantra. Byron memegang tombak merah taci ke arah adikku seolah takut dia akan menyerang. Dengan satu tangan, Eli menggosok tulang dadanya, tampak lebih kaget daripada kesakitan. Di tangannya yang lain, cahaya perak mengalir ke bentuk tongkat yang panjang dan bengkok. Eli, kamu baik-baik saja? Ibu bertanya, sudah menyalurkan mantra penyembuhan. Ye ya, hanya kaget, katanya, masih memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan kata-katanya benar. Oh, singkirkan itu, Uren memarahi Byron, yang pada gilirannya menatap Titan itu dengan curiga. Kecuali jika kamu berencana untuk bertarung dengan anak Liwin dan senjata barunya. Aku mengasah Uren, yang memasang ekspresi geli namun tetap kesal. Apa? Silverlight telah memilih gadis itu untuk alasan apapun. Senjata Asura terikat pada mereka. Kadang-kadang ia tidak mengizinkan tuan lain, di lain waktu Asura yang sekarat mungkin melepaskannya untuk mencari tangan baru untuk membawanya. Ikatan yang lemah dapat diatasi dengan semangat yang cukup kuat. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk tombak merah yang masih tergenggam di tangan Byron. Fokus Mika tertuju pada tongkat yang bengkok. Jadi, apa, sekarang kita hanya menyerahkan senjata asuran kepada anak-anak. Ibu merengut pada Mika tetapi tidak mengatakan apa-apa. Itu tidak terlihat seperti senjata bagiku, Chul menimpali, membungkuk lebih dekat untuk memeriksa tongkat itu.
Itu busur, jawab Eli. Bu mengendusnya, dan aku menyadari Eli benar. Apa yang aku salah sangka sebagai tongkat melengkung adalah badan busur yang tidak terikat. Dalam hal ini, Silverlight pada dasarnya selalu lunak. Dia telah memilih Eleanor muda untuk menggunakannya, dan dengan melakukan itu mengambil bentuk yang paling berguna. Kamu harus bangga telah dianggap layak oleh senjata seperti itu, simpul gelatik, tatapannya tertuju pada saudara perempuan aku. Mata Eli selebar bulan purnama dan warnanya hampir sama dengan pantulan sinar perak artefak Asura. Ini tidak persis seperti yang kuinginkan, tapi aku tidak bisa berpura-pura tidak senang karena dia memiliki senjata yang begitu kuat. Tapi tidak ada tali. Aku berkata Silverlight menganggapmu layak. Untuk siap, Gelatik mengangkat bahu sembarangan. Bu mendengus seolah tidak setuju dengan penilaian Silverlight sebelum kembali ke sudutnya. Sylvie menepuk pantatnya untuk menghibur saat dia lewat. Aku mengembalikan perhatian aku ke Virion, karena aku belum selesai dengan berita aku. Tatapannya jauh, menunjuk ke arah busur yang berkilauan tetapi tidak terfokus padanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu telah memberikan keadilan, Arthur, dan aku berterima kasih untuk itu. Dia tertawa terbahak-bahak, tapi hampir seperti isak tangis. Namun, rasanya sangat dangkal. Keningku berkerut bingung. Maaf, aku tidak mengerti. Aku tahu bahwa, agar orang-orang di Caten dapat bersatu, ini perlu dilakukan, jawabnya dengan lembut, tetapi mungkin aku tidak benar-benar berharap Aldir, yang pernah sangat aku hormati, binasa. Bisakah satu kematian benar-benar menebus jutaan? Saat itu aku berharap bisa memberitahunya kebenaran tentang apa yang telah terjadi, tetapi aku tahu itu hanya akan melemahkan apapun yang mungkin diperoleh dengan pengorbanan Aldir. Mungkin benar bahwa keadilan tidak pernah berakhir dengan kematian, atau malah menjadi balas dendam. Dalam hal ini, mungkin ini bisa menjadi keadilan sejati yang dibutuhkan rakyat kamu, yang dibutuhkan rakyat kami. Aku menelan ludah, mengangguk, dan menarik benda lain. Mengatur kotak kecil di atas meja, aku mendorongnya ke arah Virion. Dia mengambilnya dengan hati-hati, membuka tutupnya seolah takut akan pecah. Alisnya yang tebal menyatu, garis keras dari emosi yang begitu berat berubah menjadi rasa ingin tahu yang sederhana. Tanah ini berasal dari Gunung Geolus di Epeotus, jelasku. Aku diberitahu bahwa itu mampu menumbuhkan tanaman di mana saja, bahkan di suatu tempat yang dihancurkan oleh teknik pelahap dunia. Dengan satu jari gemetar, Virion meraih tanah itu, tetapi dia tidak menyentuhnya. Ketika dia menatap mataku lagi, ada kebutuhan yang jelas dan putus asa tertulis di dalamnya. Sungguh-sungguh. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sylvie bergeser di kursinya. Sulit untuk dijelaskan kepada siapapun yang belum pernah melihat Epeotus, tetapi menurut sejarah Asuran, tanah Gunung Geolus menyebarkan kehidupan ke seluruh dunia. Wajah Virion menghadap ke meja, dan air mata jatuh dari hidungnya untuk memercik ke batu. Byron meletakkan tangan di punggung Virion, melihat ke bawah tanpa daya. Ketika Virion akhirnya mendongak, matanya merah tapi kosong dari air mata. Dia harus membersihkan tenggorokannya sebelum berbicara. Inilah, hidup daripada kematian, yang mungkin membawa harapan bagi para elf, karena telah membawa harapan, untuk waktu yang lama dan tak terjangkau, ke dalam hatiku. Terima kasih. Bagus. Baiklah kalau begitu. Aku terdiam, mencari apa yang ingin kukatakan. Gelatik berjalan mengitari meja dan berbisik di telinga Eli. Adikku berkonsentrasi sangat keras pada tongkat di tangannya, tapi sepertinya tidak ada respon. Dia mendesah keras, lalu buru-buru menutup mulutnya dengan tangan karena malu. Ada alasan lain aku meminta kalian semua untuk berada di sini, lanjutku. Sebagai bagian dari kesepakatanku dengan Keses, dia telah mengirim naga ke Dicaten untuk melindungi orang-orang dari Agrona. Namun, hal-hal tidak pernah sesederhana itu ketika berhadapan dengan Asura. Petik 2. Farai adalah yang pertama merespons. Kau khawatir naga-naga itu memanipulasi dukungan publik demi Keses alih-alih para pemimpin kita sendiri, seperti dirimu. Aku membiarkan tanggapan aku mendidih sejenak, tidak ingin salah bicara mengingat keadaan yang berpotensi mengerikan. Aku tidak pernah ingin menjadi penguasa di Caten, tidak sebagai raja atau bupati atau apapun. Tapi jika naga mendapatkan kekuasaan yang cukup atas warga, Keses akan menggunakannya untuk melawan kita. Orang-orang mungkin tidak melihatnya sekarang, tetapi akan ada sedikit perbedaan antara kehidupan di bawah kekuasaan Keses dan kehidupan Agrona. Semua orang mengangguk saat aku berbicara. Aku tidak mengharapkan adanya perbedaan pendapat, tetapi aku masih senang tidak terkejut. Di Caten tidak hanya membutuhkan harapan, tetapi juga kekuatan. Kita perlu memberdayakan manusia, kurcaci, dan elf sehingga satu-satunya pilihan mereka bukanlah tunduk pada kekuatan yang lebih tinggi yang mereka anggap sebagai kejahatan yang lebih rendah. Itulah sebabnya Uren Kain 4, aku menunjuk Uren, yang masih berdiri di samping Eli, akan bekerja di bagian aku untuk memastikan kami mampu melakukan hal itu. Aku meminta kamu membantunya dan Gideon dengan cara apapun yang mereka butuhkan. Bantu mereka bagaimana? Tanya Byron, kata-kata pertama yang diucapkannya sejak kedatangannya. Menghindari terlalu banyak detail asing, aku menjelaskan beberapa hal yang akan coba dicapai oleh Gideon dan Gelatik, serta bagaimana aku mengharapkan Keses untuk melanjutkan fase baru perang ini.
Ada beberapa pertanyaan, tetapi setelah beberapa menit aku mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Gelatik, berharap dapat membangun semacam hubungan baik di antara kelompok. Kami akan melakukan apa yang kami bisa, kata Virion saat percakapan mulai mereda. Naga hampir tidak mengakuiku, tapi para elf masih melihatku sebagai pemimpin de facto mereka untuk saat ini. Kami yang tertinggal. Mika bersandar jauh dari dinding dan melangkah ke meja. Dia meletakkan sikunya di atasnya dan mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya yang tajam melompat dariku ke Gelatik. Jika kita bekerja untuk memastikan naga-naga ini tidak memperbudak kita semua, maka kau tahu aku ikut. Farai tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Aku berdiri, dan semua orang mengikuti. Kami akan segera berangkat. Jika Fajrakor atau yang lainnya datang mencariku, tidak perlu bersembunyi kemana aku pergi. Lakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan naga. Pertahankan fokus mereka pada aku, jangan memperhatikan diri sendiri jika kamu bisa menghindarinya. Aku membuka pintu, dan Virion keluar lebih dulu, mencengkeram kotak itu erat-erat di kedua tangannya. Dia memberiku anggukan kecil dan senyum jauh, ekspresi yang membuatnya tampak setua dia. Byron mengikuti tepat di belakangnya. Jangan ambil 1 tahun kali ini, hanya beberapa bulan. Byron mengerutkan kening mendengar lelukonku. Selamat tinggal, Arthur. Di belakangnya, Mika membetulkan jubahnya dan memasukkan ibu jarinya ke ikat pinggangnya. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan, oke. Aku akan mengurus semuanya di sini. Farai mengistirahatkan tangannya di lenganku sesaat, lalu mengikuti lens lainnya keluar. Jangan mati, nak, karena itu akan sangat tidak nyaman, gerutu Gideon, berjalan melewatinya dengan sedikit melihat ke arahku. Kursi Gelatik telah terlepas dari tanah dan melayang di belakang Gideon dengan Gelatik duduk di atasnya. Alih-alih menyapa aku saat dia pergi, dia fokus pada saudara perempuan aku. Jangan berlebihan dengan senjata itu. Hanya karena ia telah memilih kamu, bukan berarti ia tidak akan membakar kamu jika kamu menginvestasikan terlalu banyak dari diri kamu di dalamnya. Aku menggigit lidahku, menghindari dorongan untuk menumpuk peringatan. Selain mereka yang ikut denganku, hanya ibuku yang bertahan, lengannya melingkari pinggang Eli, terlihat semakin gugup. Mengetahui kami harus bergerak cepat, aku telah melihat semua persiapan yang diperlukan untuk perjalanan panjang, yang disimpan dengan aman di dalam rune dimensi aku. Tidak membuang waktu lagi, aku mengaktifkan tempus warp. Artefak itu mengeluarkan cahaya hangat saat membuka portal buram di sebelah meja, tergantung seperti tumpahan minyak di udara. Regis, kamu duluan. Regis melompat ke portal tanpa ragu. Chul tidak menunggu aku untuk mengirim orang berikutnya. Sebaliknya, dia dengan keras menyatakan, seperti tombak perang, anjing berasap dan aku akan membersihkan jalan untuk rekan-rekan kita, lalu dia juga pergi. Caira dan Sylvie bergegas lewat di belakangnya. Saat giliran Eli, ibu memeluknya erat dan mundur selangkah. Eli mengangkat 2 jempolku sebelum melompat ke portal, dan Bu masuk tepat di belakangnya. Aku tidak bisa mengatakan berapa lama kita akan pergi, kataku pada ibuku, memeluknya dengan cepat. Iya, setidaknya aku punya benda batu itu, katanya, tersenyum dengan cara yang menurutku tidak terlalu meyakinkan. Orb penguntit jarak jauh, kataku, menahan seringai pada ekspresinya. Sampai jumpa, Bu. Dan berhati-hatilah. Kamu juga, Arthur. Dia memberiku satu tekanan kuat terakhir, lalu melangkah mundur, berdiri tegak dan mempertahankan ekspresi tegasnya saat dia memperhatikanku dengan percaya diri. Itu sudah cukup untuk mendorongku, meskipun aku benci meninggalkannya lagi. Menggambar tempus warp ke rune dimensi aku melangkah melalui portal. Transisi berjalan mulus. Aku melangkah dari dalam ruang bawah tanah di Fildorial dan keluar menuju sinar matahari yang cerah. Angin sejuk bertiup dari utara, membawa serta bau abu. Di bawah kaki kami ada jalan berbatu yang mulus. Kami telah tiba di perkemahan pertama dari serangkaian perkemahan yang mengitari perbatasan antara Elenoir Wastes dan Bis Glades. Portal itu memudar di belakangku saat aku mengamati sekeliling kami. Bangunan-bangunan persegi sederhana telah didirikan dalam barisan kasar di sepanjang jalan setapak. Warnanya coklat keabu-abuan, dan aku curiga batu bata yang membentuknya terbuat dari abu. Sejumlah besar alakrian mengawasi kami dengan waspada. Sebagian besar mengenakan tunik dan celana sederhana, dan hampir semuanya tertutup abu dari pekerjaan apapun yang mereka lakukan pagi itu. Aku langsung dikejutkan oleh betapa normalnya penampilan mereka tanpa baju besi hitam dan merah atau tato rune mereka yang ditampilkan dengan bangga. Mereka bisa saja petani atau penambang dari desa manapun di Sapin. Kami sedang mencari lira dari High Blood Dreide, aku mengumumkan, mengamati kerumunan. Banyak orang Alakrian bertukar pandang dengan tetangga mereka, dan beberapa berbisik di antara mereka sendiri, kata-kata mereka terlalu pelan untuk kudengar. Seorang pria botak dengan janggut tipis dan tambal sulam serta noda gelap di pipinya menancapkan sekop yang dibawanya ke tanah. Lady Lira akan segera datang. Dia berkeliling setiap hari, memastikan segala sesuatunya beres dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ada kepahitan dalam suaranya yang sepertinya tidak ditujukan pada Lira. Dia mengunjungi setiap perkemahan setiap hari. Tanyaku, terkejut. Tidak seperti orang yang mengirim kita ke sini untuk bertahan hidup di gurun ini, kata pria itu, menatap mataku dan meludah ke tanah. Toren.
Seorang wanita parubaya memarahi, menatapku dengan ketakutan. Maafkan dia, Bupati. Kami menghargai apa yang telah kamu lakukan untuk kami. Tapi tidak semua orang beralih dari kehidupan seorang prajurit menjadi pemburu atau petani dengan mudah. Aku melangkah ke Alakrian yang dia panggil Toren, ekspresiku datar tapi tegas. Aku mengerti rasa frustrasi kamu, tetapi aku yakin kamu dapat setuju dengan aku bahwa ini lebih baik daripada di dalam sel penjara, atau dasar kuburan yang dangkal. Tatapanku menyapu sekeliling kami, memperhatikan tanda-tanda kehidupan dan komunitas di tanah yang dulunya sunyi sepi. Fakta bahwa kamu telah begitu berhasil mengukir peluang untuk bertahan hidup di sini, di bawah bimbingan seorang pemimpin Alakrian yang telah menunjukkan bahwa dia peduli pada kesejahteraan kamu, memberitahu aku bahwa aku membuat keputusan yang tepat. Pria itu menatap tanah. Iya, aku kira ketika kamu mengatakannya seperti itu. Dia berbaris pergi tanpa sepatah kata pun, bahunya membungkuk dan sekop dipegang seperti tombak. Apa yang terjadi di sini, Bupati Liwin? Kata suara kaya madu. Berbalik, aku menemukan punggawa sekali, Lira Dreide, melangkah dengan percaya diri di sepanjang jalur ke arah kami. Rambutnya yang berwarna merah menyala tergerai di atas bahunya, sangat kontras dengan pakaian sederhana dan pedesaan yang dia adopsi. Ah, dan Lady Chaira juga. Aku akui, aku mengkhawatirkan kamu dalam cengkeraman binatang buas itu, Vajrakor. Punggawa Lira, kata Chaira, memberikan senyuman kecil kepada Alakrian lainnya. Kami sebenarnya di sini mencarimu. Kerumunan di sekitar kami bubar, orang-orang Alakrian kembali ke tugas mereka, dan Lira memberi isyarat agar kami mengikutinya. Kami berjalan di antara deretan bangunan. Sebagian besar memiliki pekebun penuh tumbuhan di depan, dan aku melihat di mana dua sumur telah didirikan. Semuanya diarahkan pada tujuan, tidak ada yang tampak berhias. Dan semuanya, tidak berwarna. Bahkan tanah, di mana tidak ada rerumputan yang tumbuh, hanyalah warna abu-abu yang lebih gelap di atas jalan berbatu yang lebih terang. Di sebelah kanan kami, cakrawala menjadi gelap dengan tanaman hijau dari Bisglades. Deretan petak pertanian yang ditinggikan memecah lanskap. Lusinan Alakrians bekerja keras mengangkut tanah dan air, merawat tanaman, dan membangun tempat tidur baru dengan kombinasi tenaga fisik dan magis. Di luar mereka, beberapa penyihir berdiri berjaga menghadap Bisglades. Di sisi lain desa, cakrawala utara menghilang begitu saja dalam kabut panas di atas perbukitan kelabu. Bukan pemandangan yang bagus, kan? Lira merenung, mengikuti garis pandangku. Tetap saja, kami telah melakukannya dengan cukup baik di sini. Ada suatu kedamaian di dalamnya. Tangisan tajam tiba-tiba mengganggu keheningan pedesaan, dan butuh beberapa saat bagiku untuk mengenali suaranya. Seorang bayi, kata Sylvie, sampai pada kesimpulan itu sesaat sebelum aku melakukannya. Lira tersenyum dan menyingkirkan rambut cerah dari wajahnya. Pertama kami, seorang anak Alakrian lahir di tanah di Catian. Apa sebenarnya yang membuatnya, Bupati? Aku tidak tahu, tapi Lira menyelamatkanku dari kesulitan mencari jawaban. Kehadiran kami menarik pasokan tetap monster mana yang dapat dimakan dari Bisglades, dan kami telah menemukan beberapa lembu bulan yang pasti berada cukup jauh ke selatan ketika. Dan kami berhasil memulai beberapa panen dengan benih yang dikirim oleh Helen Sword itu. Wanita, iya, menurut aku kami telah melakukan sebaik yang diharapkan, mengingat. Berbelok ke selatan, Lira membawa kami menjauh dari pemukiman dan menuju tepi hutan yang menandai tempat berakhirnya Elenoir Wastes dan Bisglades dimulai. Gugusan rerumputan kuning tumbuh di sana-sini, dan kemudian beberapa pohon hidup yang jarang di antara sisa-sisa hitam dari banyak pohon mati. Baru setelah kami mendekati beberapa ratus kaki dari hutan yang lebih lebat, dia berhenti di bawah dahan pohon yang sekarat. Kamu membawa rombongan, katanya, berdiri dengan tangan di pinggul. Eleanor, aku minta maaf karena tidak mengatakannya lebih awal, tapi tentu saja aku senang bertemu dengan kamu. Dan Regis, kamu juga aku kira. Tapi siapa orang-orang ini? Aku cul. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan menunduk menatap Lira. Aku tidak bisa bilang aku senang bertemu dengan seorang Alakrian, tapi Arthur menganggapmu sekutu, jadi aku harus melakukan hal yang sama. Dan ini ikatanku, Nona Sylvie dari klan Indrat, lanjutku. Indrat, mata Lira melebar saat menatap Sylvie. Ya ampun, dia melirik ke antara kami, mungkin satu-satunya saat aku melihatnya kehilangan kata-kata. Yah, ini adalah saat-saat yang aneh. Tapi tentu saja senang bertemu denganmu, Nona Sylvie. Hanya Sylvie, katanya. Aku sama Indrat saat ini seperti Cul. Cul mendengus, berbalik. Lira terkekeh, santai. Jadi kenapa kamu di sini? Punggawa Lira, kita perlu tahu apa yang terjadi dengan Skiteseris, kata Chaira dalam keheningan yang mengikutinya. Lira menggigit bibirnya, mengerutkan kening. Aku tidak terkejut kau tidak mendengarnya. Aku akan memberitahu kamu apa yang aku bisa. Mengaktifkan artefak dimensi, dia menarik gulungan besar perkamen. Abu di antara kami mengembang ke atas dan keluar, membentuk meja, dan dia membentangkan perkamen untuk membuka peta Alakria. Itu ditutupi dengan catatan. Beberapa potong perkamen lagi muncul dari artefak dimensi, dan dia mengaturnya secara strategis di sekitar peta. Legasi, kami pelajari, telah merobohkan perisai di sekitar Seklar dan memojokkan Seris. Namun,
Dengan cara yang khas untuknya, dia siap untuk Cecilia, menyiarkan konfrontasi untuk dilihat seluruh benua. Tapi kemudian, dan ini benar-benar jenius, pasukannya menyerang reliktem dan mengambil alih tingkat kedua, entah bagaimana memblokir portal kenaikan dan mencegah orang lain masuk, Lira menjelaskan, suaranya penuh dengan kekaguman. Tidak, Caira tersentak, tangannya menutupi mulutnya. Dia berspekulasi hal seperti itu mungkin terjadi, tapi aku tidak pernah berpikir. Lira mengangkat gulungan yang kukenali sebagai artefak untuk mengirim pesan dalam jarak jauh. Memang, sumber aku berumur beberapa minggu, tetapi belum ada berita dari reliktem sejak dia pertama kali mengambilnya beberapa minggu yang lalu. Jika aku tahu sesuatu tentang penguasa tinggi, aku pikir kemungkinan dia hanya menunggunya. Tingkat kedua tidak memiliki tanaman atau industri. Tidak peduli seberapa siapnya dia tidak bisa menjadi tuan rumah pemberontakannya di dalam reliktem tanpa batas waktu. Aku merasakan kebingungan Sylvie meluap melalui koneksi kami saat dia mencoba memahami semua yang dikatakan. Regis memimpin mengisi kekosongan untuknya sementara aku fokus pada Lira. Kita harus pergi ke Alakria dan memverifikasi bahwa tidak ada yang berubah, kataku pada yang lain. Jika dia masih bersembunyi di reliktem, aku mungkin satu-satunya orang yang bisa menemuinya, sebuah fakta yang tidak diragukan lagi berperan dalam rencananya. Tampaknya Skite Seris berencana menduduki reliktem sampai kamu datang untuk mendukungnya, Regent, tapi itu sudah berbulan-bulan, kata Lira hati-hati. Dia pasti akan merencanakan potensi penundaan dan garis singgung, tetapi bahkan dia pasti telah didorong sampai akhir sumber dayanya.